Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Sinapalo, NPM 33190013, semester 4, kelas A. Baik, yang pertama tentang KBK. KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Depdiknas 2002 mengemukakan bahwa KBK memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam KBK merupakan jabaran dari tujuan pendidikan nasional. Penjabaran yang mencakup 4 jenis, yaitu yang pertama, kompetensi lintas kurikulum, merupakan pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang mencakup kecakapan belajar sepanjang hayat dan keterampilan hidup yang harus dimiliki. Hasil belajar dan kompetensi lintas kurikulum ini perlu dicapai melalui pembelajaran dari semua rumpun mata pelajaran. Kompetensi tamatan merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan satu jenjang tertentu. Kompetensi rumpun mata pelajaran merupakan pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang seharusnya dicapai setelah siswa menyelesaikan rumpun mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran tertentu. KBK merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen, yaitu 1. Kurikulum dan hasil belajar, 2. Penilaian berbasis kelas, 3. Kegiatan belajar mengajar, 4. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, tingkat pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. A. Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur. Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur yang dianut dan dijunjung tinggi masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap dan arti kehidupannya. B. Penguatan integritas nasional dilakukan melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban dalam tatanan kehidupan dunia yang multikultur dan multibahasa. Yang C. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Kurikulum harus memperhatikan pengalaman belajar peserta didik antara etika, logika, estetika, dan kinestika. D. Kesamaan memperoleh kesempatan. Kurikulum harus menyediakan tempat yang memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. KTSP. KTSP adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, suatu pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan tenaga pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Konsep dasar KTSP. Konsep dasar KTSP meliputi 3 aspek yang saling terkait, yaitu A. Kegiatan pembelajaran, B. Penilaian, dan C. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Kegiatan pembelajaran dan KTSP mempunyai karakteristik sebagai berikut. A. Berpusat pada peserta didik. B. Mengembangkan kreativitas. C. Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang. D. Konstekstual. E. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam. F. Belajar melalui berbuat. Penilaian dalam KTSP mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan setiap bahan untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Berorientasi pada kompetensi mengacu pada patokan ketuntasan belajar dilakukan melalui berbagai cara, yaitu A. Portofolio atau kumpulan kerja siswa. B. Produk atau hasil karya. C. Proyek atau penugasan. D. Performas atau unjuk kerja. Dan E. Paper dan pentas atau tes tulis. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang berikut kurikulum 2013, strategi pengembangan buku kurikulum 2013. Kompetensi inti, materi ajar, proses belajar, dan penilaian. Kompetensi dasar atau kompetensi lulusan itu mempunyai 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, fungsi, dan tujuan. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Komponen silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum yang paling sedikit memiliki komponen. 1. Komponen inti. 2. Komponen dasar. 3. Materi pembelajaran atau materi pokok. 4. Kegiatan pembelajaran. 5. Penilaian. 6. Alokasi waktu. 7. Sumber belajar. Yang berikut prinsip pengembangan silabus. Silabus dikembangkan sesuai pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip-prinsip. 1. Mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 68 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP Madrasah Thanaswiyah. 2. Mengacu pada peraturan Mendikbud nomor 65 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 3. Memperhatikan perkembangan ipteks yang mutakhir. 4. Aktual dan konstekstual. 5. Fleksibel. 6. Menyeluruh
7. Mencakup pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dalam ranah kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 8. Memberi rujukan dan ruang yang luas kepada penulis buku, teks, dan buku panduan guru. 9. Memberi rujukan dan ruang yang lebih luas kepada guru untuk menyusun perencanaan belajar mengajar. 2. Langkah-langkah pengembangan silabus. A. Mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. 2. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. 3. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. B. Mengidentifikasi materi pelajaran atau materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik. 2. Relevansi dengan karakteristik daerah. 3. Perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 4. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 5. Struktur kurikulum. 6. Aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pelajaran. 7. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 8. Alokasi waktu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.